Jadi teman-teman apapun itu ya, baik tunanetra ataupun yang lain itu ya jangan patah semangat gitu dengan keterbatasan yang ada, dan istilahnya apa ya, jangan hiraukan orang-orang itu mau beranggapan kayak gimana gitu. Karena anggapan mereka itu karena mereka hanya melihat dari covernya atau dari luarnya, dari satu sisi aja. Mereka tidak bisa melihat api semangat yang besar dari diri yang memiliki keterbatasan itu. Saya Muhammad Nabil Salim Asfani yang biasa dipanggil Nabil. Saya berasal dari Jawa Tengah dan saya terlahir dari keluarga yang semuanya alhamdulillah normal. Dan alhamdulillah saat ini walaupun dengan keterbatasan yang ada, saya bisa menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Saya mondok di Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, Yogyakarta, yang kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh ya dari kampus, hanya sekitar 1 kilometer. Alasan saya mengapa berkuliah di kampus ini karena di antara semua kampus yang ada di Jogja ini, saya rasa kampus UIN itu sangat paling aksesibel lah di kalangan tunanetra, karena banyak kakak kelas saya yang sudah berhasil lulus dari sana dan bisa sukses di setelah kuliah tersebut. Untuk dari TK sampai SD itu alhamdulillah di sekolah umum, dan itu pastinya kita sebagai tunanetra tidak lepas ya dari namanya bullying seperti itu, dan itu sudah menjadi hal yang belum terjadi karena mungkin stigma di kalangan masyarakat mungkin saat ini masih banyak yang menganggap bahwa tunanetra itu bukan tidak bisa ya, tapi kurang mampu bersaing dengan orang-orang pada umumnya seperti itu. Untuk kuliah ini alhamdulillah sudah banyaklah yang dibantu, kemudian dari sisi dosen itu juga sudah istilahnya memahami gitu bahwa tunanetra itu ya bisa sama gitu untuk mengikuti perkuliahan, dan alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi seperti laptop dan sebagainya itu sudah cukup mendukung ya seperti itu. Dengan keterbatasan ini itu setidaknya bisa bermanfaat gitu bagi diri sendiri, orang lain sebagainya, karena mungkin selama ini ketika mungkin ya entah selama berkuliah itu sendiri atau di masyarakat mungkin ada mungkin bullying dan sebagainya, baik secara langsung secara verbal ya melalui perkataan, atau secara nggak langsung mungkin dari misalnya raut wajah yang seperti itu pasti ada. Jadi misalnya raut wajah meremehkan ataupun silsilahnya pasti ada itu, cuma mungkin kita nggak tahu dan kita nggak bisa melihat itu, dan mungkin itu hikmahnya mengapa Allah mengambil penglihatan itu, karena mungkin agar kita nggak bisa melihat pandangan sini seorang kayak inginkan dan memperjuangkan ya bagaimana caranya bermanfaat dengan ilmu apapun. Jadi nggak harus karena mungkin pesantren jadi harus jadi pendai itu, nggak harus jadi ahli dalam bidangnya masing-masing seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Nabil itu ya sosok santri ya, tangguh. Kalau dia dilihat dari fisik ya, itu memang berbeda dari
kebanyakan orang. Jadi Nabil itu santri yang secara fisik ya tidak bisa seperti kita, bisa melihat, bisa apa saja seperti kita, tapi dia itu santri yang luar biasa. Dia dalam hal belajar itu dia istiqomah, bahkan berbeda dari teman-teman lainnya. Jadi dia begitu ada bel masuk ya masuk. Selama saya berteman dengan Nabil, ya, tentu saja semangat yang ada dalam diri saya yang tadinya ya menurun, mungkin agak terpacu melihat orang yang dengan segala keterbatasannya mampu menjadi ya contoh seperti bangun pagi di awal dan sebagainya, azan. Masa saya yang ya memiliki kecukupan, yang memiliki kelebihan oleh Allah, tidak mampu seperti beliau. Diri ya, dia dapat tegar dengan kehidupannya yang sulit ya. Kita tahu bahwa dia juga menjadi yatim di umurnya yang masih muda. Kemudian dia juga orang yang rajin ya, itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Anda suka musik ya, jadi musik juga suka bermain ya, mungkin seperti keyboard ataupun drum sebagainya, mungkin ya sedikit-sedikit bisa lah. Kemudian untuk hadroh di sini juga alhamdulillah kebetulan diajarkan gitu untuk melanjutkan kegiatan pesantren seperti itu. Jadi itu mungkin yang secara mendasar. Nah, kalau untuk prestasi mungkin sejauh ini belum ada gitu, dan mungkin saya tidak tidak sehebat mereka yang mungkin sudah ya sukses sana gitu mungkin, tapi setidaknya dengan kemampuan yang ada ini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat gitu. Kami tidak membedakan bahwa itu difabel maupun normal, dikarenakan orang difabel juga mempunyai hak untuk diterima, dikarenakan ya sama-sama ya pesantren harus tidak saja eksklusif hanya untuk orang normal, tapi kita harus inklusif, jadi semua baik itu difabel maupun normal kita terima. Konsekuensinya ya menyiapkan ya untuk adik-adik, anak-anak santri yang difabel, seperti yang kemudian difabel dalam hal tuna netra, maka kita juga siapkan dengan alat Al-Quran Braille. Kami kan sudah periksa ke beberapa dokter. Dokter pertama mengatakan kalau memang itu adalah bawaan dari lahir. Kalau yang dokter kedua mengatakan saya yang kena virus tukso, jadi penyebabnya virus tukso. Sedangkan yang dokter ketiga mengatakan kalau Nabil itu pas di inkubator tidak memakai pelindung mata, jadi menyerang. Bagi teman-teman umumnya mungkin bisa lebih bersyukur ya, karena masih diberi masih diberi kemampuan gitu untuk menjalani kehidupan ini, dan jangan patah semangat lah.